Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita menyambung kembali kajian buku Arba'una Nasihatan li Islahil Buyut, 40 nasihat di dalam rangka memperbaiki rumah tangga, sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita sudah masuk pada nasihat yang kedua, yaitu as-sa'yu fi islahi zaujah, berusaha untuk memperbaiki, dalam hal ini adalah mendidik dan mengembangkan potensi-potensi istri kita. Seorang suami yang memiliki istri yang solehah adalah merupakan nikmat baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 4 faktor yang menyebabkan seorang suami itu meraih kebahagiaan. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atus salihah, atau dalam riwayat yang lain dikatakan az-zaujatus salihah, memiliki istri yang salihah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, adalah al-manzilul wasi', memiliki rumah yang lapang. Yang ketiga adalah al-jarus salih, memiliki tetangga yang baik. Dan yang keempat adalah al-markabul hani, memiliki kendaraan yang nyaman. Nah, di dalam hadis ini disebutkan salah satu di antara kunci-kunci kebahagiaan seorang suami adalah istri yang salihah. Karena itu berbahagialah dan hendaknya bersyukurlah seorang suami yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang salihah. Apalagi di dalam salah satu hadis disebutkan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, namun seindah-indah perhiasan adalah istri yang solehah. Tetapi realitas keluarga pada hari ini, tidak semua keluarga, tidak semua suami memiliki istri yang solehah. Itulah sebabnya seorang suami bertanggung jawab dan harus berusaha untuk mengislah istrinya sehingga menjadi istri yang solehah. Inilah yang dimaksud di dalam nasihat ini, as-sa'yu fi islahi zaujah, berusaha untuk memperbaiki istri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang islahuz zaujah ini. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Ayat ini berkaitan dengan Nabi Zakaria. Ketika Zakaria menyeru kepada Rabbnya, menyeru kepada Tuhannya. Wa Zakaria idnada rabbah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ketika Zakaria menyeru kepada Rabbnya, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jangan engkau membiarkan aku sendiri
artinya jangan engkau membiarkan aku hidup tanpa keturunan, hidup tanpa anak. Wa anta khairul warithin, karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pewaris. Fastajabna lahu, maka Allah mengijabah doanya itu. Wa wahabna lahu Yahya, dan menganugerahkan seorang putra kepadanya yang bernama Yahya. Ini luar biasa. Tidak ada putra dari pasangan suami istri yang anaknya itu diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Zakaria. Allah menyebutkan langsung nama daripada anak-anaknya itu adalah Yahya. Nah, kemudian Allah berfirman, wa aslahna lahu zaujah, dan Allah memperbaiki atau kami memperbaiki, kata Allah, istri daripada Nabi Zakaria itu. Menurut seorang mufassir yang bernama Atha, beliau mengatakan bahwa sebelumnya istri Zakaria itu panjang lidahnya. Ya, ini kata kiasan. Ya, lisanuha tul. Ya, lidahnya panjang. Ya, mungkin kalau istilah kita di sini ini lidah yang cerewet. Ya, lidah yang banyak berbicara ke sana dan kemari. Ya, ini adalah kata kiasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Baik itu memperbaiki badannya, fisiknya, maupun memperbaiki agamanya. Dan menurut seperti yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain, salah satu di antara makna wa aslahna adalah Allah menjadikan istrinya itu yang tadinya mandul, kemudian menjadi hamil. Beliau menghamilkan seorang calon nabi yang bernama Yahya. Nah, di sini kita menemukan ada kata wa aslahna zaujah, dan kami mengislah, memperbaiki istrinya. Tentu bukan hanya semata-mata kehendak Allah seorang istri itu menjadi baik. Artinya di sini ada perpaduan antara usaha dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya usaha apapun, sehebat apapun usaha, semaksimal apapun usaha yang kita tempuh, yang kita lakukan, pada akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata wa aslahna di sini tidak bermakna bahwa Zakaria ini tidak berusaha sama sekali. Ya. Itu artinya bahwa hasil akhir daripada seluruh usaha kita itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu sebagaimana yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam surah Ali Imran, dalam surah Maryam, bagaimana usaha yang maksimal yang dilakukan oleh Nabi Zakaria sampai kemudian ia memiliki seorang anak bernama Yahya. Beliau tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan seorang putra, seorang generasi pelanjut. Demikian juga sang istri daripada Zakaria ini menjadi baik agamanya, tentu adalah karena siang dan malam Nabi Zakaria mengajari dan mendidik istrinya sehingga memiliki agama yang baik.
Inilah di antara dalil, di antara argumen kenapa seorang suami harus berusaha untuk mengislah atau memperbaiki istrinya. Kenapa istri itu harus diperbaiki? Ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang kenapa perlu kita mengislah istri kita. Yang pertama, tadi kita sudah menyebutkan dalilnya di awal bahwa istri yang solehah itu adalah merupakan salah satu pilar penting di dalam memperoleh rumah tangga yang sakinah. Kemudian yang kedua, tanggung jawab seorang suami sudah disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Salah satu di antara makna jaga dirimu dan jaga keluargamu adalah mengislah dirinya dan mengislah keluarganya. Dan yang ketiga, realitas yang kita lihat di masyarakat, kadang-kadang ada rumah tangga suaminya sudah bagus agamanya, sudah bagus akhlaknya, tetapi karena satu dan lain hal, ya mungkin sang suami nanti di tengah perjalanan berumah tangga dia diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang lebih dulu mengislah dirinya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya. Tetapi sayang istrinya, ya dia tidak hijrah. Kalau kita mau istilahkan, dia tidak hijrah bersamaan dengan istrinya. Nah, pada kondisi seperti ini, seorang suami dituntut untuk bukan hanya mengislah dirinya, tapi bagaimana dia juga mengislah istrinya. Nah, inilah pemirsa Umat TV rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita melakukan islah. Seorang suami mengislah, berupaya mendidik dan memperbaiki istrinya. Apa saja metode di dalam melakukan islahuz zaujah? Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan ada beberapa poin. Yang pertama, metode memperbaiki istri yang pertama adalah memperhatikan dan meluruskan berbagai macam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki dan meluruskan ibadah yang dimaksud di sini adalah bagaimana ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab tidak akan diterima satu ibadah kecuali mutaba'atur Rasul, kecuali mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah ini bukanlah satu amalan yang dikarang-karang, bukanlah satu amalan yang kita reka-reka bagaimana caranya, tetapi satu amalan yang sudah jelas contohnya. Karena itu kita tinggal mutaba'ah saja, kita tinggal mengikuti saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara beliau beribadah. Kemudian ibadah itu harus ikhlas. Jadi akhlasuhu wa aswabuhu. Begitu kata Fudail bin Iyad ketika menjelaskan makna ahsanu amalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai ujian bagimu untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Maka Fudail bin Iyad
mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amalan adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlas kemudian tepat. Tepat yang dimaksud di sini adalah menjalankan ibadah itu sesuai dengan sunnah Nabi atau contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain tentu bagaimana memperbaiki ibadah ini, bagaimana juga merutinkan. Ya, sebab salah satu di antara amalan yang sangat dianjurkan bagi seorang wanita itu adalah banyak beribadah. Yang kedua kata Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, as-sa'yu li raf'i imaniha. Berupaya meningkatkan keimanannya. Ya, bagaimana melakukan tarkiyah imaniyah kepada istri kita, misalnya dengan cara menganjurkan bangun malam untuk sholat tahajud. Ini salah satu di antara cara melembutkan, melenturkan hati seorang wanita. Demikian juga bagaimana cara merawat wajah ya dan tubuh daripada seorang wanita itu sehingga dia menjadi tetap awet muda, menjadi tetap cantik di hadapan suaminya, yaitu dengan banyak menunaikan sholat tahajud. Kemudian tilawah Al-Quran, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu adalah nur? Quran itu adalah cahaya yang hakiki. Siapa yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan cahayanya Quran itu. Cahaya di dalam hatinya, cahaya di lidahnya, cahaya dalam pandangannya, cahaya di wajahnya, bahkan cahaya di tubuhnya. Kemudian menghafalkan zikir-zikir dan doa-doa pada waktu-waktu tertentu dan kesempatan-kesempatan tertentu, sehingga banyak menghiasi lidahnya dengan doa dan zikir-zikir. Doa ketika masuk WC, ketika keluar WC, ketika akan makan, ketika akan tidur, ketika akan bekerja dan seterusnya. Menganjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ini juga amalan yang sangat dianjurkan kepada wanita. Kemudian membaca buku-buku Islami yang bermanfaat. Inilah beberapa upaya-upaya untuk meningkatkan keimanan seorang istri. Kemudian ada tambahan 3 upaya meningkatkan keimanan seorang istri itu adalah mendengarkan rekaman kaset yang bermanfaat, baik berkaitan dengan masalah-masalah keimanan maupun masalah-masalah ilmiah. Kemudian terus mengupayakan tambahan koleksi daripada kaset-kaset. Nah, kalau sekarang ini bukan lagi kaset tetapi VCD. Ya, baik itu sifatnya audio dalam bentuk audio maupun video. Nah, sehingga istri kita ini terus bertambah pemahaman agamanya. Demikian juga memilihkan teman-teman wanita solehah, sehingga bisa menjalin ukhuwah yang kuat. Bukankah karakter seseorang itu banyak dipengaruhi oleh teman dia bergaul? Ya, Nabi SAW memperumpamakan teman bergaul yang baik itu seperti minyak wangi, dan teman bergaul yang buruk itu seperti dia bergaul dengan tukang pandai besi. Ya, kalau dia bergaul dengan orang yang baik seperti parfum, dia seperti penjual minyak wangi. Kalau dia tidak mendapatkan minyak wanginya, maka dia akan mendapatkan bau harumnya. Sebaliknya, apabila dia bergaul dengan tukang pandai besi, kalau tidak terbakar pakaiannya karena percikan-percikan api ketika mengelas, maka minimal bau busuk daripada bahan yang digunakan untuk mengelas itu. Kemudian yang terakhir, upaya untuk meningkatkan keimanan seorang istri adalah menjauhkan dari segala keburukan dan pintu-pintunya. Di antaranya adalah menjaga istri kita ini bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik, kawan-kawan yang buruk akhlaknya, kawan-kawan yang tidak baik akidahnya, kemudian menjauhkan mereka dari tempat-tempat atau lingkungan yang buruk. Dan semuanya ini kalau kita mau rangkum bagaimana upaya untuk meningkatkan
keimanan dan ilmu istri kita adalah melibatkan mereka di dalam majelis-majelis ilmu. Baik itu majelis dalam bentuk ta'lim maupun dalam bentuk tarbiyah maupun kegiatan-kegiatan lain yang bernuansa memperdalam ilmu syar'i. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini memberikan kontribusi yang bermanfaat terutama bagi suami, sehingga di dalam rumah tangga itu tercipta rumah tangga yang mawaddah, sakinah, karena di antara pilar yang penting tegaknya rumah tangga mawaddah warahmah dan sakinah itu adalah wujudnya seorang istri yang salihah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.